Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul 12 Angry Men, hasil requestan seseorang di kolom komentar. 12 Angry Men merupakan film adaptasi dari serial televisi dengan nama yang sama karya Reginald Rose. Film bergenre drama yang dirilis pada tahun 1957 ini ditulis ulang oleh Rose lalu disutradarai oleh Sidney Lumet. Berdurasi sepanjang 96 menit, 12 Angry Men menceritakan tentang 12 laki-laki yang menjadi juri untuk menentukan vonis di sebuah persidangan atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayahnya. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan, saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan jalannya persidangan atas kasus pembunuhan yang menjadikan seorang anak sebagai tersangka. Untuk memberikan keputusan vonisnya, hakim meminta para dewan juri menentukan suara dan putusan di luar ruang persidangan atas bersalah atau tidaknya anak tersebut. Jika para dewan juri memutuskan memberi suara bulat bahwa anak tersebut bersalah, maka vonis hukuman mati akan dijatuhkan. Setelah memberikan penjelasan, para dewan juri diminta pergi ke sebuah ruangan untuk berdiskusi mengenai putusan vonisnya. Setelah pengawas memastikan semua dewan juri telah berada di ruangan, ia keluar dan mengunci pintunya. 12 juri dengan beragam usia dan pekerjaan mulai duduk di kursi sesuai urutannya masing-masing. Juri dengan urutan pertama memimpin diskusi dengan bertindak sebagai moderator dan mengingatkan keputusan bulat mereka bisa mengantar seseorang ke kursi listrik. Sebelum diskusi dimulai, mereka mengambil suara dari yang menyetujui bahwa anak itu bersalah atau tidak. Hasilnya, ada 11 orang menyatakan bersalah dan 1 orang menyatakan keraguannya atas fakta-fakta yang diberikan selama sidang berlangsung. Juri ke-8 adalah satu-satunya orang yang menyatakan keraguan. Ia menginginkan agar mereka membahas kasus ini. Dengan pertimbangannya, ia ingin mereka semua membahas dan memeriksa fakta-fakta yang diberikan terlebih dahulu sebelum memutuskan dengan mudah bahwa anak itu bersalah serta mengirimnya ke bangku listrik. Mulai dari situ, juri 8 menjabarkan pendapat dan fakta tentang tersangka berusia 18 tahun yang lahir dan tumbuh di pemukiman kumuh. Ia merasa bahwa anak yang sejak kecil hidupnya menderita itu setidaknya harus mendapat sedikit keadilan dari mereka. 12 orang di dalam ruangan itu mulai mengutarakan alasan-alasan mereka atas pernyataan yang dipilih, menyebutkan fakta-fakta lapangan yang mereka yakini sebagai kebenaran. Juri nomor 3 menyebutkan 2 fakta yang ia dapatkan dari ruang persidangan, bahwa seorang lelaki tua yang tinggal di bawah kamar pembunuhan itu terjadi mendengarkan suara keras seperti pertengkaran dan suara anak itu berteriak, "Aku akan membunuhmu." Lalu tubuh yang berdebam jatuh. Bahkan pria tua itu memberikan kesaksian bahwa ia melihat anak tersebut turun dari tangga dengan terburu-buru. Juri keempat mengatakan bahwa anak tersebut yang mengaku bahwa ia pergi ke bioskop dan tidak mengetahui bahwa ayahnya dibunuh adalah sebuah kebohongan karena ia tidak mengingat judul atau pemeran filmnya. Juri 10 menyela urutan bicara dengan memberikan fakta lain tentang wanita yang memberikan kesaksian bahwa melihat anak itu membunuh ayahnya dari jendelanya yang berseberangan dengan jendela apartemen anak itu. Namun, juri 8 mulai menyangkal dan mempertanyakan fakta yang telah disebutkan. Ia merasa ragu, bahkan tidak mempercayai pengakuan para saksi. Suasana menjadi sedikit menegangkan karena juri ke-10 tersulut emosinya, merasa bahwa juri ke-8 adalah seseorang yang sok pintar. Ketegangan itu tidak berlangsung lama. Moderator menengahi dan meminta pendapat berikutnya diutarakan. Juri ke-5 melewati hak bicaranya serta membiarkan juri ke-6 langsung memberikan pendapat, mengulang fakta yang sama dengan yang diberikan oleh juri ke-3 dan juri ke-10. Sedangkan juri ke-7 menyebutkan rekam jejak kriminal yang dilakukan anak tersebut, meyakini bahwa anak itu bermasalah dan sudah pasti berani melakukan pembunuhan terhadap ayahnya dengan menusukkan pisau lipat ke dada sang ayah. Karena faktanya anak itu memang mahir menggunakan pisau. Giliran juri ke-8 memberikan pendapatnya. Ia mengatakan kecurigaannya atas sikap pengacara pembela
yang minim sekali usaha untuk membela anak tersebut dan masih meragukan pernyataan para saksi yang bersumpah. Membawa pengandaian, ia meminta mereka membayangkan seandainya para saksi itu memberikan kesaksian palsu dan salah. Kemudian juri ketiga menyela pembicaraan, menyebutkan barang bukti pisau yang menancap di tubuh korban, pisau yang sama dengan yang diakui tersangka bahwa malam itu ia memang membelinya. Juri 8 meminta sang moderator menunjukkan pisau itu lagi ke ruang diskusi mereka. Sementara pisau itu sedang diambil oleh pengawas yang berjaga, juri keempat menyebutkan fakta-fakta tentang pisau lipat itu. Tersangka memang mengakui bahwa ia membelinya di toko barang bekas dan si penjual mengatakan bahwa anak itu adalah satu-satunya pisau yang dimiliki di tokonya. Kemudian, tersangka menunjukkan pisau itu kepada teman-temannya selama mereka bermain dan mengakui bahwa ia pergi ke bioskop sekitar pukul 11.30 malam. Lalu, kembali ke rumahnya pukul 3:10 pagi dengan menemukan ayahnya yang tewas dan dirinya yang ditangkap. Si anak mengakui bahwa pisau yang dibelinya hilang tanpa ia sadari selama waktu 11.30 hingga 3:10 selama di bioskop dan tak melihat pisau itu lagi. Juri 4 meyakini bahwa anak itu memberikan pengakuan bohong mengenai pisaunya dan ia tidak pergi ke bioskop sama sekali malam itu. Di saat yang bersamaan, pengawas datang dan memberikan pisau itu yang kemudian ditunjukkan oleh juri 4 kepada juri 8. Dengan teramat yakin, juri 4 mengatakan bahwa itu pisau unik yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Juri 8 masih bersikeras bahwa ada kemungkinan pisau anak itu benar-benar hilang dan pisau yang digunakan dalam pembunuhan kebetulan mirip. Karena tak ada yang mempercayainya, juri 8 mengeluarkan pisau lain dari saku jasnya. Pisau yang sama persis dengan yang digunakan dalam pembunuhan. Yang lain sontak menghampiri dan melihat pisau itu lebih dekat. Di saat yang bersamaan, juri 8 mengatakan bahwa pisau itu ia beli di toko pegadaian yang tak jauh dari rumah si anak dan mungkin masih banyak pisau serupa. Masih banyak yang tak mendukung pemikiran dan pernyataan itu. Beberapa juri bersikeras dengan keyakinannya atas fakta-fakta yang mereka dapatkan. Juri 8 menginginkan voting ulang dengan kertas suara yang dirahasiakan. Mereka melakukannya, suara yang memutuskan bahwa anak itu tidak bersalah bertambah 1. Juri ketiga menuduh bahwa juri 5 adalah orang yang memberikan suara tersebut. Menuduh orang yang salah karena yang mengubah keputusannya adalah juri 9 yang mengakui perbuatannya. Ia memberikan alasan bahwa ia pun meragukan fakta dan ingin mendengarkan bukti lebih banyak lagi yang dapat menguatkan keputusannya. Mereka beristirahat untuk beberapa saat karena juri 7 meninggalkan ruang diskusi untuk ke toilet. Diskusi kembali dimulai dengan mempertanyakan suara yang didengar oleh pria tua itu di apartemen dan seorang wanita yang melihat kejadian pembunuhan itu dari jendela saat kereta layang melintas. Juri 8 menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh kereta layang itu untuk melintas. Namun pertanyaannya terhenti saat melihat juri 3 dan 12 bermain sesuatu di atas kertas. Perasaan kesalnya terlihat. Ia menghampiri mereka dan mengambil lalu meremas kertas tersebut. Juri 8 mengulang pertanyaannya. 2 orang memberi perkiraan dan menyepakati bahwa butuh waktu 10 detik untuk 1 gerbong kereta melintas. Berdasarkan pengakuan wanita di seberang apartemen, ia melihat pembunuhan itu saat 2 gerbong terakhir melintas. Dengan menggabungkan 2 pengakuan, juri 8 mulai memberikan asumsi bahwa pengakuan yang diberikan pria tua di apartemen tempat terjadinya pembunuhan itu tidak mungkin terjadi. Pria tua itu tidak mungkin bisa mendengar sesuatu dengan jelas jika di saat yang bersamaan kereta layang sedang melintas. Juri 3 menyangkal hal tersebut dan mulai mempertanyakan untuk apa pria tua itu memberikan kesaksian palsu. Yang langsung dijawab oleh juri 9 bahwa pria tua itu mungkin saja hanya menginginkan perhatian publik. Ia menjelaskan apa yang membuatnya berasumsi demikian. Juri 9 mengakui bahwa ia sudah sejak awal memperhatikan pria yang sangat tua itu. Menurut juri 9, pria itu hanya orang tua yang penakut, tertutup, dan tak pernah menjadi siapa-siapa sepanjang hidupnya. Dengan segala asumsi itu, juri 9 merasa bahwa si pria tua hanya menginginkan perhatian agar dapat memenuhi egonya untuk menjadi seseorang yang punya arti dan didengarkan. Suara untuk tidak bersalah kini bertambah 1 dari juri 5. Mendengar hal itu, juri 7 semakin kesal karena mulai yakin mereka akan berada di ruangan itu lebih lama dan membuatnya melewatkan pertandingan baseball. Kekesalannya itu disampaikan dengan menyudutkan juri 8 dan mengaitkannya pada pengacara pembela yang bahkan tidak yakin bahwa anak itu memiliki peluang untuk terbebas dari gugatan. Namun juri 8 menjawab dugaan tak kalah sengit bahwa pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan itu
mungkin saja tidak menginginkan ditunjuk untuk menangani kasus ini karena barangkali tidak ada keuntungan yang bisa ia dapatkan. Di tengah ketegangan, juri 11 yang terus memperhatikan perdebatan dan pendapat setiap orang mulai angkat bicara dengan mempertanyakan keganjilan yang terjadi. Asumsinya, jika anak itu benar-benar membunuh ayahnya, ia tidak mungkin kembali ke rumah dalam waktu 3 jam kemudian. Beberapa juri mulai mencemooh pertanyaan dan pendapatnya itu. Bahkan, juri 10 mulai marah dan berteriak-teriak karena kesal atas situasi serta keraguan yang menurutnya tak berdasar itu. Juri 5 menginginkan voting ulang, membuat juri 10 kembali terduduk di kursinya. Suara untuk tidak bersalah kini bertambah 1. Juri 11 mengangkat tangannya di saat moderator hampir menutup sesi voting itu. Beberapa orang mulai mengeluh atas hal itu. Juri 3 yang mudah sekali tersulut emosi mulai marah-marah. Di saat yang sama, juri 7 mulai mengatakan bahwa seharusnya mereka mempercayai pengakuan pria tua yang berlari ke pintu untuk melihat anak itu. Hal itu membuat juri 5 menyadari keganjilan yang lain. Ia tak yakin bahwa pria tua itu bisa berlari hingga ke ujung koridor dengan kaki kirinya yang selalu ia seret. Juri 8 meminta diagram apartemen untuk memastikan bagaimana seorang pria tua dengan langkah yang diseret bisa berlari ke koridor hanya dalam waktu 15 detik. Setelah mendapat diagramnya, ia menghitung berapa langkah yang dibutuhkan lelaki itu hingga dapat melihat si anak di tangga. 12 kaki untuk keluar kamar dan 43 kaki untuk membuka pintu depan. Juri 8 mulai meragukan bahwa pria tua itu yang kesulitan berjalan bisa melakukannya dalam waktu 15 detik. Ia melakukan reka ulang untuk membuktikan asumsinya. Setelah menghitung langkah dan berjalan menyeret kakinya, juri 2 yang menghitung waktu mengatakan bahwa itu menghabiskan waktu 41 detik. Membuktikan asumsi juri 8 memang benar. Juri 3 berteriak emosi dan dibalas oleh juri 8 dengan mengatakan bahwa juri 3 bertindak seperti pemberi hukuman publik serta mengungkap bahwa keinginan memutuskan anak itu bersalah hanya karena perasaan pribadi, bukan karena berdasar fakta. Hal itu membuat emosi juri 3 meledak dan ingin menghajar juri 8 serta berteriak ingin membunuhnya, yang untungnya ditahan oleh beberapa juri. Ia langsung terdiam saat juri 8 bertanya mengenai pernyataan juri 3 tentang keinginannya untuk membunuh. Ketegangan itu mereda setelah pengawas masuk dan juri 1 memberikan diagram apartemennya. Semuanya kembali duduk di kursi masing-masing. Juri 11 menenangkan mereka sebelum memulai pembahasan kembali. Juri 6 meminta voting kembali sebelum pembahasan dimulai. Hasil suara mereka kini imbang, 6 lawan 6. Beberapa orang telah mengubah pikirannya. Suasana hening sejenak karena semua orang sibuk dengan udara yang sangat panas hingga keringat membanjiri tubuh mereka. Tiba-tiba hujan turun. Mereka kembali berdiskusi dengan membahas tentang anak tersebut yang tak dapat mengingat judul dan pemeran film. Juri 8 mengemukakan alasan-alasan masuk akal yang mungkin saja terjadi pada si anak yang dalam tekanan emosi hingga ia tak dapat mengingat hal itu saat sedang diinterogasi. Beberapa orang masih tak mempercayainya, namun hal itu dikuatkan dengan pertanyaan yang dilontarkan juri 8 pada juri 4, membuat setidaknya alasan itu lebih masuk akal. Juri 2 mulai mempertanyakan keraguannya bagaimana seorang anak yang lebih pendek dari ayahnya bisa menikamkan pisau ke dada dengan tepat. Juri 3 ingin melakukan sebuah demonstrasi pembunuhan itu. Dengan pisau milik juri 8, ia mengarahkan pisau itu ke arah dada juri 8, membuat beberapa orang berdiri dan sedikit berteriak. Juri 3 menegaskan bahwa tidak akan ada yang terluka dalam demonstrasi itu. Ia hanya berusaha meyakinkan setiap orang bahwa asumsinya itu benar. Namun, juri 5 meragukan asumsinya. Ia hidup di lingkungan yang kumuh dan pernah melihat perkelahian dengan pisau. Ia memberitahu bahwa seorang ahli pisau tidak akan membunuh dengan cara seperti itu. Setelah demonstrasi itu, juri 8 menanyakan juri 12 dan juri 7 tentang pendapat mereka. Karena sudah merasa muak dengan ingin segera cepat selesai, juri 7 mengubah keputusannya dan menyatakan tidak bersalah. Hal itu justru membuat keributan baru antara juri 7 dan 11. Juri 11 merasa marah karena ia tidak menyukai sikap juri 7 yang seolah mempermainkan nyawa seseorang. Pertengkaran tak berlangsung lama. Juri 8 memutuskan untuk voting ulang. Kini, suara menjadi lebih unggul kepada tidak bersalah dengan perolehan 9 suara. Juri 3, 4, dan 10 masih konsisten dengan pilihan bersalahnya. Juri 10 mulai berteriak, mengungkapkan kekesalannya dan membuat hampir semua juri meninggalkan kursinya. Ia kemudian terdiam, duduk di kursi berbeda.
Juri 8 mulai memimpin diskusi lagi dan mempertanyakan alasan mengapa ketiga juri masih bersikeras dengan pendapat mereka. Juri 4 mengemukakan 2 alasannya dan membahas seorang wanita yang menjadi saksi mata. Perdebatan kecil terjadi. Juri 3 mengatakan ingin voting ulang dan menekan juri 12 sehingga ia berubah pendapat menjadi bersalah kembali. Mereka memutuskan tenggat waktu agar diskusi mereka cepat selesai. Saat juri 4 mengatakan tenggat waktu mereka, ia yang sedang melepas kacamatanya dan memijit hidungnya. Hal itu membuat juri 9 mengingat sesuatu tentang wanita saksi mata. Ia mengatakan bahwa wanita tersebut memiliki cekungan yang sama dengan yang dimiliki juri 4 karena memakai kacamata. Itu membuktikan bahwa wanita itu sebelumnya memakai kacamata. Beberapa orang mulai mengingat penampilan dan sikap wanita itu. Suara berubah, sekarang 11 suara untuk putusan tidak bersalah. Juri 3 masih bersikeras untuk pendapatnya. Suaranya keras dan marah membantah seluruh fakta yang ada. Semua orang hanya terdiam sambil menatapnya karena memahami bahwa hal itu dilakukan atas perasaan pribadinya. Namun, fotonya bersama sang putra yang tergeletak di atas meja membuatnya menangis dan memutuskan memberi suara tidak bersalah. Putusan bulat telah mereka dapatkan. Mereka memutuskan bahwa anak itu tidak bersalah dan berhak mendapatkan pemaafan dan keringanan dari hakim dan pengadilan. Semua orang keluar dari ruangan, kembali pada kehidupan dan rutinitasnya masing-masing. Lalu film pun selesai. 12 Angry Men telah mampu memikat sejak menit-menit awal. Karakter-karakter yang tidak diberi nama selain melalui urutannya, saya pikir adalah faktor utama keberhasilan film sepanjang ceritanya lebih banyak dihabiskan di satu ruangan itu. Tiap karakternya digambarkan dengan baik dengan kepribadian masing-masing. Plot cerita yang disajikan memang sederhana, namun brilian. Sebagai film klasik, 12 Angry Men benar-benar menjadi yang terbaik menurut pandangan saya. Emosi, ketegangan, konflik, ketiganya tergambarkan dengan baik melalui bidikan kamera yang mulus dan berpusat pada elemen paling penting, yaitu karakter-karakternya. Ini mungkin bisa menjadi film yang dikatakan sempurna dalam kesederhanaannya. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir, dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Sekali lagi terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.